Aba Bapa, kami mengucap syukur buat anugerah-Mu buat setiap kami. Kami tahu bahwa Tuhan sayang pada kami, Tuhan mencintai kami, Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Kami ada hari ini Tuhan, karena kami menikmati kebaikan Tuhan dalam hidup kami, terlepas dari setiap apapun juga yang ada dalam hidup kami, pergumulan apapun dalam kehidupan setiap kami tahu kami ya Tuhan yang baik. Dan hari ini Tuhan kami mendengar firman-Mu, bicara buat setiap kami, singkapkan rahasia firman-Mu bagi setiap kami Tuhan. Roh Kudus nyatakan pribadi-Mu buat setiap kami. Kami tahu kami tidak pernah bisa berjalan sendirian. Kami perlu firman-Mu dalam hidup kami. Tuntun setiap langkah kami Tuhan. Firman Tuhan adalah pribadi-Mu yang menjadi segala sesuatu dalam segala suatu kehidupan kami. Jadi kesembuhan buat kami yang sakit. Jadi jalan keluar buat setiap kami yang sedang mengalami jalan buntu. Jadi sukacita buat setiap kami yang hari ini sedang mengalami duka cita. Kami mengucap syukur Tuhan, Engkaulah pusat daripada kenapa kami ada hari ini Tuhan. Engkaulah yang layak terima segala pujian, hormat, kemuliaan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Siap kita yang siap dengar firman Tuhan sama-sama katakan amin. Ya, baik Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita selama 1 bulan ini dan mungkin bisa lebih, kita sedang dalam seri pengajaran yang baru, yaitu tentang apa? Living in abundant life. Katakan hidup berkelimpahan, ya. Menghidupi hidup yang berkelimpahan. Kita sedang dalam seri khotbah ini saudara. Saudara ikuti satu persatu saudara. Dari minggu lalu kita mulai dan minggu ini ya. Saudara ikuti dan karena ini semua ada berseri saudara. Dan saya percaya ini satu hal yang sangat penting yang mesti kita ketahui. Apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita saudara. Saya percaya firman Tuhan dalam Yohanes 10 ayat 10 berkata, Aku datang untuk memberikan engkau hidup, ya, dan bukan sekedar hidup, tapi hidup dalam segala apa? Kelimpahan, rencana Tuhan, kerinduan Tuhan. Saudara bukan hanya punya hidup, ya. Banyak orang hidup tapi seperti tidak hidup, saudara. Ya, banyak orang hidup tapi seperti tidak hidup. Contohnya apa? Ya, kalau ketika kita belum lahir baru, mungkin kita bisa punya banyak harta, kita mungkin bisa punya mungkin kita kelihatannya baik-baik saja saudara. Tapi sebenarnya kalau kita tidak mempunyai ya kehidupan Kristus, kita tidak lahir baru, maka sebenarnya kita tidak memiliki kehidupan yang sesungguhnya saudara. Mungkin kita hanya orang yang punya uang banyak tapi kita orang yang miskin. Ya. Tapi sebaliknya juga Tuhan bukan hanya ingin kita ngalami kelahiran baru. Mungkin saudara sudah percaya Yesus puluhan tahun di gereja. Bahkan sudah melayani Tuhan. Udah lakukan segala sesuatu, bahkan kau sudah puluhan tahun kenal Tuhan, lahir baru. Tapi hidup saudara dipenuhi dengan kekalahan demi kekalahan. Itu juga bukan hidup yang berkelimpahan saudara. Yang Tuhan inginkan, yang pertama, engkau punya hidupnya Dia. Hidup berkelimpahan adalah engkau punya hidupnya Dia. Tapi karena engkau punya hidupnya Dia, maka setiap area hidup saudara juga mengalami kelimpahan di dalam Tuhan. Amin saudara. Tuhan bukan hanya peduli dengan manusia roh saudara. Ya, coba tampilkan diagram. Sekali lagi kita akan sedikit belajar saudara pagi hari ini. Ya, living in abundant life. Hari ini kita akan belajar satu tema khusus yaitu righteousness of God. Ya, kebenaran Allah. Kita diam di dalam tubuh, kita punya jiwa, tapi kita adalah manusia roh. Ya, roh ini adalah identitas kita yang sejati. Jiwa ini apa saudara? Pikiran, perasaan, kehendak. Tapi saudara tinggal dalam tubuh. Waktu kita terima Tuhan, yang dilahirbarukan adalah roh kita. Makanya dikatakan lahir baru. Lahir baru bukan baptisan. Lahir baru adalah ada sesuatu yang dilahirkan. Apa saudara? Roh kita yang lama, yang ada di dalam Adam. Jadi waktu kita lahir di dunia, kita mewarisi identitas di dalam Adam. Termasuk manusia roh kita ada di dalam Adam. Tapi detik kita percaya pada Yesus, manusia roh kita ini diganti sama Tuhan. Ingat pelajaran minggu lalu? Kita yang lama telah turut disalibkan bersama-sama dengan kematian Kristus. Amin saudara.
Kita ini bukan lagi manusia lama, kita manusia baru. Jangan mau diombang-ambingkan saudara. Waktu engkau lahir baru, engkau punya identitas yang baru. Ini yang dimeteraikan sama Roh Kudus. Ini yang disegel, ini tempat kediaman Roh Kudus di sini saudara. Ini yang menjadi jaminan kenapa saudara pasti masuk surga. Ya, inilah roh kita. Waktu kita lahir baru, di sini ini yang namanya Tuhan berikan hidupnya diinstal sama saudara. Amin saudara. Inilah Zoe life, hidupnya Yesus. Aku memberikan engkau hidup. Tapi bukan cuma hidup di sini. Tuhan mau jiwa kita juga dan tubuh kita waktu kita ada di bumi ini saudara. Bukan nanti waktu di sorga. Kita ngalamin, ini juga ngalamin kelimpahan. Ini juga ngalami kelimpahan. Tapi kelimpahan itu dimulai dari sini saudara. Amin saudara. Saudara kita percaya bahwa kita punya Tuhan yang mau kita hidup dalam kelimpahan. Kelimpahan itu juga berarti kemenangan. Bukan kekalahan. Ya, Tuhan tidak ingin saudara hidup dalam jiwa yang depresi, ketakutan, khawatir, stres, panic attack. Ya. Tuhan tidak mau saudara hidup dalam overthinking, itu di sini. Tuhan mau saudara dipenuhi dengan sukacita, damai sejahtera. Ya. Sukacita, damai sejahtera. Karena apa? Minggu lalu kita belajar dalam 3 Yohanes. Ini penting. Apa yang terjadi di sini, apa yang terjadi di tubuh kita, apa yang terjadi di setiap area hidup kita, itu bukan lagi ditentukan oleh roh kita. Karena roh kita waktu kita lahir baru udah clear. Udah sempurna. Roh kita ini tidak bisa diutak-atik lagi saudara. Tidak bisa ditambahkan, dikurangi saudara. Ini adalah pribadi Kristus yang diinstal dalam hidup saudara. Tapi bagaimana apa yang ada di sini bisa tembus sampai jiwa dan tubuh? Kuncinya di sini. Makanya peperangan kita adalah peperangan di jiwa. Setiap hari saudara akan menghadapi peperangan itu. Setiap detik. Bahkan mungkin kau sedang duduk hari ini, kau sedang mengalami peperangan di jiwa saudara. Di pikiran saudara. Ya. Makanya ini yang perlu kita perhatikan. Setiap hari sudah datang ke gereja, ini yang perlu diperbaharui. Ini yang perlu diisi. Ini yang perlu diperhatikan sungguh-sungguh. Karena apa yang ada di sini, itu akan menentukan apakah ini bisa keluar sampai di sini dan di sini. Amin. Sehingga kita tahu saudara, hari ini engkau berjalan. Engkau punya hari ini identitas yang baru. Engkau punya hidup. Tapi Tuhan bukan hanya ingin kau hidup, tapi hidup dalam segala kelimpahan. Amin. Apa yang mesti kita tahu identitas baru kita? Ada apa di sini? Ada satu hal yang sangat penting yang saya mau fokus di sepanjang khotbah sepanjang hari ini, saudara. Yang ada dalam identitas kita adalah righteousness of God. Apa itu righteousness of God? Itu adalah kebenaran Allah. Ya, saudara kita, kalau saudara sudah ada di gereja ini, saudara mungkin sudah pernah dengar juga. Tapi saya tahu ini mesti terus kita dengarkan. Ya, ada righteousness itu bukan truth. Truth itu kebenaran yang absolut. Ya, kita udah pernah belajar itu. Ya, 1 tambah 1 itu 2 menurut kebenaran matematika. Tapi kebenaran absolut belum tentu 2. Karena Yesus adalah sang kebenaran itu. I am the way, the truth, and the life. Tuhan berkata, akulah kebenaran. Kalau engkau mentok dalam kebenaran di dunia ini, datang pada aku. Akulah kebenaran itu. Mungkin hari ini dokter berkata, engkau tidak ada pengharapan. Menurut hitung-hitungan dokter, ilmu dokter, engkau pasti mati. Engkau tidak mungkin bisa bertahan hidup. Itu ilmu yang ada itu kebenaran yang ada di dunia. Tapi kalau engkau datang pada Tuhan, ada satu kebenaran yang lebih tinggi daripada kebenaran yang ada di dunia. Itu truth, saudara. He is the truth. Dialah kebenaran itu, saudara. Amin. Ya. Nah, hari ini saya tidak bicara tentang truth. Hari ini saya bicara tentang righteousness. Ya, righteousness itu apa? Righteousness itu adalah kebenaran. Kebenaran itu apa? Maksudnya orang yang benar. Orang yang benar. Nah, kalau saudara dengar kata orang yang benar, di dalam Alkitab itu sebenarnya banyak ayat-ayat dalam firman Tuhan. Ya,
yang berbicara tentang orang yang benar. Apalagi di kitab Amsal, saudara akan temukan orang benar jalannya akan seperti rembang tengah hari, dia makin lama makin bersinar, ya kan? Orang benar sekalipun dia ngalamin banyak masalah, dia akan diluputkan. Saudara, kita mau ngalamin berkat orang benar. Saudara, saya percaya kita semua mau mengalami berkat orang benar. Amin, saudara. Ya. Nah, persoalannya, saya ingin bilang gini, waktu kita lahir baru, Tuhan juga berikan kita di dalam roh ini, manusia roh kita yang baru, kita disebut sebagai orang benar. Kita disebut sebagai orang benar. Nah, bagaimana caranya? Saya akan mulai dulu, saya akan bawa kita melihat. Di dalam Alkitab itu, saudara, orang benar itu yang berhak mendapat berkat dan perkenanan dari Tuhan. Yang bisa dapat sayangnya Tuhan itu hanya orang benar, saudara. Kalau saudara baca di dalam Alkitab, hanya orang benar yang bisa dapat cinta Tuhan, kasih Tuhan, berkat Tuhan dalam hidupnya. Ya. Masalahnya bagaimana kita dibenarkan di dalam firman Tuhan, di dalam kitab Perjanjian Lama. Ada dua cara sebenarnya. Ya, cara pertama adalah dengan melakukan hukum Taurat. Makanya kalau saudara baca di Ulangan 28. Di Ulangan 28 itu adalah tentang berkat. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Ini perintah apa, saudara? Ini yang ada dalam hukum Taurat, ada 613 aturan. Ya, yang dirangkum dalam 10 perintah Allah. Jadi jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan, ini syaratnya, saudara. Dan melakukan dengan setia, bukan cuma dengar, tapi harus lakukan dengan setia. Bukan cuma 90%, bukan cuma 95%, segala 100% perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini syaratnya. Maka Tuhan Allahmu, Yahweh Elohimu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Inilah kita dibenarkan. Ya, syaratnya simple tapi susah. Sorry, bukan susah, mustahil. Saya mau tanya sama saudara, ada yang bisa lakukan semua perintah Tuhan tanpa cacat? Ada? Kalau kita manusia biasa ini tidak ada. Nanti saya akan tunjukkan, hanya ada satu orang manusia yang bisa lakukan itu. Kita tidak mampu, saudara. Bayangkan Adam dan Hawa di Taman Eden cuma satu perintah saja, gagal. Adam dan Hawa itu tinggal di Taman Eden, semuanya sudah tersedia. Mereka hidup dalam kelimpahan, cuma satu perintah, jangan makan pohon yang ada di tengah-tengah taman, pohon pengetahuan baik dan jahat. Kalau kau makan, kau mati. Satu perintah susah tidak? Lakukan. Susah tidak? Susah tidak? Satu saja mereka gagal, saudara. Kita mau gaya-gayaan ada 10 perintah Allah. Mau 613. Memang manusia tidak diciptakan untuk bisa memenuhi standarnya Tuhan dengan kekuatannya sendiri. Manusia itu tidak diciptakan seperti itu, saudara. Manusia itu diciptakan untuk tergantung sama Tuhan. Selalu tergantung dengan kasih karunia dan belas kasihan Tuhan. Itu manusia diciptakan seperti itu. Tuhan itu tahu manusia tidak mampu. Kalau saudara baca ini mulai ayat 2, itu semua isinya berkat. Tapi berkat itu tidak akan turun di ayat 2 kalau tidak ada ayat 1 ini. Lihat, segala berkat ini akan datang padamu. Kita suka yang ini kan? Tapi kita lupa ada ayat yang pertama itu, saudara. Jika engkau baik-baik. Ini syaratnya. Jadi di dalam perjanjian hukum Taurat, Tuhan kasih cara. Oke, kamu mau jadi orang benar. Kamu mau menikmati berkat orang benar. Oke, dengan caramu, kamu harus bisa lakukan semua perintahku dengan sempurna. Kalau engkau bisa lakukan itu dengan sempurna, maka engkau adalah orang benar. Maka aku akan mengangkat engkau menjadi kepala. Maka engkau akan menjadi imamat yang rajani. Engkau akan, semuanya engkau akan. Belum terjadi. Tapi karena kita harus lakukan dulu bagian kita. Orang Israel harus lakukan dulu. Masalahnya tidak ada seorang pun yang bisa lakukan itu, saudara.
Tidak ada seorang pun yang bisa lakukan itu. Kenapa Tuhan tahu? Tuhan tahu tidak orang Israel tidak mampu. Tuhan tahu. Tapi kenapa Tuhan masih kasih sesuatu yang dia tahu mereka tidak mampu? Bukankah itu seperti jebakan? Sepertinya itu, Tuhan ini kok main-main gila. Sudah tahu tidak mampu, kenapa kasih? Sudah tahu, Tuhan tahu mereka tidak mampu. Tapi mereka tidak tahu bahwa mereka tidak mampu. Kita manusia seperti itu. Tuhan tahu segala kelemahan kita. Tuhan tahu setiap keterbatasan kita. Tuhan tahu seluruh hidup kita. Tapi kadang-kadang kita tidak tahu kehidupan kita. Kita bilang, tidak Tuhan, aku mampu, aku kuat. Akhirnya waktu kita gagal, di situ kita tahu kita butuh juru selamat. Amin, saudara. Nah, maka sebenarnya cara ini batal dan gagal. Ya. Maka dibuatlah sebuah cara yang baru. Kalau saudara perhatikan di dalam perjanjian lama, ada satu orang yang disebut sebagai orang benar. Dengan cara yang berbeda. Namanya siapa, saudara? Abraham. Betul ya, saudara? Abraham itu orang yang dibenarkan karena apa? Karena percaya, karena iman. Betul? Abraham, ya, apa yang dia percayai? Galatia pasal 3 ayat 5. Jadi bagaimana sekarang? Apakah ia yang menganugerahkan Roh Kudus kepada kamu dengan berlimpah-limpah dan yang melakukan mujizat di antara kamu berbuat demikian karena kamu melakukan hukum Taurat, ya? Karena dia bisa melakukan mentaati perintah Tuhan dengan sempurna, atau karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil. Secara itu jugalah Abraham percaya kepada, secara apa, saudara? Pemberitaan Injil. Abraham percaya, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi ada satu orang di dalam kitab perjanjian lama yang dibenarkan karena iman. Namanya siapa? Abraham. Abraham itu dijadikan orang benar bukan karena dia bisa mentaati semua yang Tuhan mau. Bukan karena dia punya moral yang baik. Bayangkan dia seorang penipu. Dia jual dia punya istri 2 kali. Tapi Tuhan bela siapa, saudara? Bela Abraham atau bela Raja Abimelek? Abraham. Tuhan bilang, kau jangan macam-macam dengan dia nabi. Abimelek bilang, apa salahku? Dia tidak omong benar, dia omong kosong sama saya. Dia tidak kasih tahu bahwa Sarah istrinya, ya saya ambil. Saya tahu Abimelek ketakutan. Abraham tipu. Abraham bohong. Abraham jual ibu istri. Tapi Tuhan sebut dia sebagai orang benar. Tuhan sebut dia sebagai nabi. Dan Tuhan bela Abraham bukan karena dia baik, tapi karena dia percaya akan Injil. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Iman itu apa, saudara? Iman itu percaya kepada seseorang. Iman itu bukan sekedar, aku mau punya mobil, aku punya rumah, aku punya ini. Bukan itu, saudara. Iman itu harus terikat dengan seorang pribadi. Namanya Yesus Kristus Tuhan kita. Amin, saudara. Dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena apa? Iman, telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham. Olehmu segala bangsa akan. Jadi Abraham dengar Injil tidak? Abraham dengar Injil tidak? Yang membuat dia dibenarkan bukan sekedar dia percaya. Iya, percaya apa? Percaya Injil. Injil selalu bicara tentang apa? Karya Kristus. Jadi di dalam keterbatasan Abraham, Tuhan beritakan Injil sama Abraham. Abraham, nanti keturunanmu akan menjadi berkat. Bagaimana caranya berkat? Dia akan tergantung di atas kayu salib. Dan oleh karena apa yang dia kerjakan, semua manusia bisa diberkati. Semua manusia bisa dapatkan kehidupan. Abraham dia percaya. Detik dia percaya itu, sekalipun Yesus belum lahir sebagai manusia. Tapi waktu dia percaya itu, saudara, Tuhan perhitungkan dia sebagai apa? Orang benar. Amin. Jadi analoginya gini, ini contoh, ini Abraham.
Ya, ini peristiwa salib. Ini kita ada di sini. Ini menurut kronologi waktu. Ini kita ada di sini tahun 2023. Ini peristiwa salib 2000 tahun yang lalu. Ini Abraham. Ini 2000 tahun sebelumnya. Abraham mempercayai Injil yang belum dia lihat pada masanya. Tapi dia percaya karena Tuhan sudah bilang itu sama dia. Dia percaya nanti akan ada keturunan yang naik di atas kayu salib. Yang oleh karena dia, semua bangsa akan peroleh hidup yang kekal dan diberkati. Dia percaya itu. Dan apa? Dia dibenarkan. Kita hari ini, di tahun 2023, kita percaya akan apa yang sudah terjadi 2000 tahun yang lalu. Apa yang kita percayai sama dengan apa yang Abraham percayai. Dan dengan cara yang sama kita juga dijadikan orang benar. Amin saudara, kita juga dijadikan orang benar hari ini. Sehingga apa saudara, hari ini kita dijadikan orang benar. Bukan karena kemampuan kita untuk mentaati semua aturan-aturan yang ada yang menjadi tuntutan saudara. Hari ini Tuhan itu memberikan saudara status sebagai orang benar. Karena apa saudara? Bukan karena ketaatan kita. Bukan karena ketaatan kita, tapi ketaatannya siapa? Ketaatannya siapa? Ketaatannya Yesus. Saya akan tunjukkan sama saudara ya. Coba kita lihat ya. 2 Korintus 5 ayat 21. Dia, ini siapa? Yesus yang tidak mengenal dosa, telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Ya, Yesus yang tidak mengenal dosa. Saudara tahu, bukan cuma Paulus yang bilang ini saudara. Jadi 3 rasul kasih pengakuan. Rasul Paulus bilang Yesus tidak mengenal dosa. Rasul Petrus bilang Yesus tidak pernah melakukan dosa. 1 Petrus 2 ayat 22 ya. Itu cepat saja coba tampilkan. Ia tidak berbuat dosa ya. Yang tadi dia tidak mengenal. Kalau mengenal itu di mana? Di jiwa atau di tubuh? Mengenal di jiwa atau di tubuh? Jiwa. Ya, jiwa. Berbuat itu di tubuh ya. Action, tindakan. Nah, Rasul Yohanes bilang di dalam Dia, di dalam Yesus tidak ada. Itu ayatnya di mana saudara? Coba tampilkan itu. Dan kamu tahu bahwa Ia telah menyatakan dirinya. Ini siapa? Ia ini siapa? Yesus, supaya Ia menghapus segala dosa. Dan di dalam Dia tidak ada dosa. Jadi lengkap. Di dalam Dia, itu dalam spirit. Jadi Yesus itu tidak ada dosa. Bukan karena Dia Allah. Dia itu Allah yang menjadi manusia. Ya, Yesus itu Yahweh. Yesus itu Yahweh. Jangan dipisahkan antara Yesus dan Yahweh. Yahweh itu Yesus. Covenant keeping God. Allah menjadi manusia. Dia membuat perjanjian. Dan hari ini saudara, waktu dia jadi manusia, dia juga punya yang namanya tubuh, jiwa, dan roh. Kita kembali. Waktu kita lahir, roh kita ini roh manusia lama. Ini penuh dengan dosa, ini pabrik dosa. Jiwa kita ini dipengaruhi oleh roh kita. Sehingga tubuh kita ikut berbuat dosa. Kita jadi orang berdosa bukan karena kita berbuat dosa. Kita manusia yang lahir. Kita ini berbuat dosa karena memang pabrik dosa kita ini pabrik dosa karena di dalam Adam. Ya, karena Adam berdosa, kita berdosa. Karena kita jadi orang berdosa, kita berbuat dosa. Tapi waktu Yesus jadi manusia, ini benih ini adalah benih dari Roh Kudus. Amin. Sehingga Allah itu inkarnasi, itu dia taruh benih itu, tidak ada darah manusia sedikit pun yang dimasukkan dalam kandungan Maria. Dia masukkan ini benih, makanya di dalam Yesus tidak ada dosa. Karena benih ilahi itu dimasukkan di dalam kandungan Maria. Tapi juga dalam perjalanan dia sebagai manusia, dia tidak mengenal dosa. Jiwanya tidak mengenal dosa.
dalam perjalanannya hidup sebagai manusia, dia dicobai tapi dia tidak berbuat dosa. Tapi juga dia tidak melakukan dosa. Jadi tubuh, jiwa, roh Yesus sebagai manusia, bukan sebagai Allah. Kalau sebagai Allah udah pasti dia tidak berdosa. Allah tidak ada yang berdosa. Tapi waktu dia jadi manusia, dia juga di dalam dia tidak ada dosa. Dia juga tidak mengenal dosa. Dia juga tidak melakukan dosa. Amin, saudara. Dan pribadi yang sempurna ini yang mendapatkan predikat sebagai orang benar. Makanya saya tadi bilang dalam perjanjian baru, ada seorang manusia yang bisa lakukan semua perintah Tuhan. Kalau Abraham itu dibenarkan, dia jadi orang benar itu karena iman, bukan karena dia baik. Tapi hanya ada satu manusia yang bisa lakukan semua kehendak Allah dengan sempurna. Namanya siapa? Yesus. Makanya Yesus itu disebut bukan cuma 100% Allah, dia juga 100% manusia. Waktu dirinya sebagai manusia, dia lakukan semua kehendak Bapa dengan sempurna. Makanya dia dapat predikat sebagai apa? Orang benar. Dia dapat predikat sebagai orang benar. Karena apa yang dia kerjakan, saudara. Dia tidak ada dosa, dia tidak mengenal dosa, dia tidak lakukan dosa. Dan pribadi yang Yesus ini sempurna ini, dia naik di atas kayu salib sebagai manusia. Kenapa dia naik di atas kayu salib? Itu lambang daripada dosa. Dosa siapa yang dia ambil? Dosa saudara. Dosa saudara dan saya diambil sama Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dia tidak mengenal dosa, dia tidak lakukan dosa, di dalam dia tidak ada dosa. Loh, kok bisa? Dia ambil dosa kita sehingga dia jadi berdosa. Kok seperti itu? Dengan cara yang sama, saudara. Saudara hari ini dijadikan orang benar. Kita jadi orang benar itu bukan karena kita berbuat benar. Bukan karena kita tidak pernah berbuat dosa. Dengan cara yang sama Yesus menjadi berdosa. Dengan cara yang sama hari ini saudara dan saya menjadi orang benar. Karena apa? Karena di atas kayu salib itu saudara, dia pindahkan kebenarannya yang dia lakukan sebagai manusia. Dimasukkan dalam saudara dan saya yang percaya kepada dia. Waktu engkau lahir baru, disitulah engkau disebut sebagai apa? Orang benar. Amin saudara. Amin. Ayatnya di mana? Di dalam Roma pasal 5 ayat 17-19. Sebab jika oleh dosa satu orang, dosa siapa? Adam. Maut telah berkuasa oleh satu orang itu. Jadi dosa itu menjalar. Karena Adam berbuat dosa, kita semua berbuat dosa. Kita semua orang berdosa. Maka lebih benar lagi, mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah. Kata anugerah ini adalah pemberian cuma-cuma. Pemberian cuma-cuma kebenaran. Ya, kebenaran ini adalah righteousness. Jadi kita dikasih anugerah cuma-cuma kebenarannya Yesus sebagai manusia sempurna. Itu dimasukkan sama saudara. Karena apa? Karena kita percaya. Sama seperti Abraham percaya. Amin saudara. Kita diinstal. Jadi bukan cuma kita ditutupin. Ada yang berkata, oh Bapak hari ini tidak lihat dosa kita karena kita ditutupin. Tapi sebenarnya bukan cuma ditutupin. Kalau ditutupin berarti dalamnya masih dosa dong. Ya, kita bukan cuma ditutupin kebenaran Yesus. Kalau ditutupin berarti dalamnya masih dosa dong. Tapi Tuhan bukan cuma tutupin saudara. Tuhan masukkan ganti status saudara. Tuhan masukkan kebenarannya di dalam roh saudara. Dalam hidup saudara. Sehingga hari ini saudara bukan cuma ditutupin dari luar. Saudara adalah orang benarnya Allah di dalam Kristus. Amin. Ini yang membuat hari ini engkau boleh berdiri di hadapan Bapa di sorga sama seperti Yesus berdiri di hadapan Bapa di sorga. Ini yang membuat hari ini engkau berani menghadap datang pada Bapa sama seperti Yesus. Karena engkau tahu hari ini kebenarannya ya Yesus dipindahkan sama saudara sehingga Bapa tidak lihat saudara sebagai manusia lama, tapi Bapa di sorga lihat saudara. Saudara punya kebenarannya Yesus. Itu yang buat kita hari ini punya keberanian datang pada Tuhan.
Amin saudara. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran. The gift of righteousness. Dia akan hidup. Ini yang dikatakan dia akan hidup. Bukan cuma hidup, tapi dia juga akan berkuasa. Sebenarnya kita mau bukan cuma hidup, tapi kita mau berkuasa. Amin saudara. Kalau saudara berkuasa, saudara tidak dikuasai. Amin. Hidup ini cuma dua saudara. Kalau engkau tidak berkuasa, engkau dikuasai. Hidup kita ini setiap hari. Engkau ngalami masalah. Engkau ngalami tantangan. Engkau ngalami situasi. Engkau mau berkuasa atas masalahmu atau engkau dikuasai masalahmu? Amin. Tuhan kasih kita kuncinya. Kuncinya apa? Menerima kelimpahan kasih karunia dan menerima anugerah kebenaran. Maka engkau akan hidup, bukan cuma hidup, engkau akan berkuasa. Inilah hidup berkelimpahan. Inilah hidup berkelimpahan. Oleh karena satu orang itu yaitu siapa? Yesus Kristus. Sebab itu sama seperti satu pelanggaran, semua orang beroleh penghukuman. Pelanggaran Adam. Demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran, semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Jadi hari ini saudara, waktu kita terima Yesus, kita harus tahu yang diinstal dalam hidup kita. Bukan cuma hidupnya Yesus. Hidupnya Yesus itu bicara apa? Yang pertama, engkau adalah orang benarnya Allah. Amin saudara. Engkau adalah orang benarnya Allah. Tidak peduli situasimu apa. Tidak peduli keadaanmu apa. Tidak peduli situasimu seperti apa. Mungkin kau sedang mengalami struggle. Engkau sedang mengalami pergumulan. Engkau sedang mengalami tantangan. Mungkin kau sedang gagal. Saudara lihat itu diagram lagi saudara. Dari tiga ini saudara. Ini yang udah tidak bisa diganggu gugat. Makanya orang percaya tidak bisa dirasuk sama setan. Jiwanya bisa terganggu. Dia depresi, dia stres, itu jiwanya terganggu. Tubuhnya bisa ngalamin kurus, kering, gemuk, sakit, penyakit masih bisa. Tapi dalam rohnya ini, karena ini diinstal namanya hidupnya Yesus, so alive. Di dalam hidupnya Yesus, yang pertama hari ini kita bahas yaitu apa? The righteousness of God. Engkau adalah orang benarnya Allah. Waktu dia install ini identitas saudara. Dan ini dia tidak pernah akan ambil dari hidup saudara. Tidak tergantung oleh situasi saudara. Karena apa? Karena ini namanya pemberian anugerah. Pemberian itu tidak akan diambil lagi sama Tuhan. Pemberian itu bukan karena engkau mengusahakan. Bukan karena engkau baik. Engkau dijadikan orang benar itu dikasih cuma-cuma. Karena apa? Karena engkau percaya. Oleh karena ketaatan Yesus. Ketaatan Yesus sebagai manusia. Dan puncaknya adalah di atas kayu salib. Dia tidak pernah berbuat dosa, di dalam dia tidak ada dosa. Dia tidak mengenal dosa, dia juga tidak lakukan dosa. Dia sebagai manusia sempurna. Dia lakukan itu saudara. Bukan buat dirinya. Hari ini kita tidak perlu buktikan apa-apa. Ada pengajaran yang perlu berkata bahwa kita harus buktikan, kita harus sama seperti Yesus. Buktikan apa saudara? Kita tidak perlu buktikan apa-apa untuk kita jadi orang benar. Hari ini engkau tidak lakukan sesuatu supaya engkau jadi orang benar. Kita tidak perlu buktikan apa-apa untuk kita jadi orang yang benar, saudara. Kita hanya perlu percaya akan apa yang Yesus kerjakan. Waktu kita percaya itu, saudara, itu peristiwa satu kali seumur hidup. Waktu engkau percaya, Tuhan ganti manusia roh saudara, saudara dijadikan orang benar. Amin. Sepertinya kok kita orang benar tapi kok kita kalah di sini. Kita kalah di sini. Akhirnya apa? Iblis bilang, jangan-jangan kau bukan orang benar. Betul tidak? Mungkin kau tidak tahu itu iblis, tapi seringkali makanya saya bilang kadang-kadang di gereja kita merasa sebagai kita orang benar. Waktu kita keluar kita menghadapi tantangan hidup. Kita merasa, apakah aku orang benar? Apalagi dengan pengajaran. Wah, kalau engkau tidak berbuat benar, engkau tidak akan jadi orang benar. Wah, kalau engkau gagal, engkau tidak lagi orang benar. Sehingga orang benar itu ditentukan oleh performance kita. Akhirnya engkau merasa, aku bukan orang benar. Aku harus datang, aku harus lakukan sesuatu supaya aku jadi orang benar lagi. Itu pengajaran yang sesat, saudara. Itu pengajaran yang salah. Alkitab kita tidak berkata demikian.
Firman Tuhan berkata kita jadi orang benar bukan karena apa yang kita buat. Firman Tuhan berkata kita jadi orang benar karena kita percaya apa yang Yesus kerjakan dan dia berikan itu buat kita. Sehingga apa? Hari ini kita jadi orang benar. Tapi masalahnya kenapa kita orang benar masih sering kalah? Kenapa orang benar masih sering mengalami kekalahan demi kekalahan? Kembali ke ayat tadi Roma 5 ayat 17. Ya. Kenapa sering kali? Nah, sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu. Ini dosa siapa? Adam. Maka lebih benar lagi. Lebih benar lagi. Mereka termasuk kita hari ini. Yang telah, ini kuncinya saudara. Yang telah menerima kelimpahan kasih karunia. Kata menerima di sini saudara. Ini bukan peristiwa satu kali seumur hidup. Kalau saudara pelajari di dalam bahasa aslinya, ini adalah peristiwa yang perlu terus kita sadari, lakukan. Menerima itu bukan cuma satu kali. Kita menerima, kita menyadari, kita menerima terus, sadarkan diri kita. Bahwa apa? Bahwa kita perlu kelimpahan kasih karunia. Dan kita perlu anugerah kebenaran. Bukan berarti engkau tiap hari ini benar, besok tidak benar, terima lagi. Bukan saudara. Tapi engkau perlu terus menyadarkan, ini jiwa kita nih, ini jiwa. Sadarkan terus jiwa kita. Yang pertama, aku tidak bisa hidup tanpa anugerah-Mu Tuhan. Makanya kita harus beritakan bukan cuma sedikit kasih karunia. Ada yang bilang, wah di OSIS itu beritanya cuma kasih karunia terus. Loh saudara tahu, kita harus menerima kelimpahan, bukan cuma sedikit-sedikit. Harus kelimpahan. Kalau saudara mau hidup, saudara mau berkuasa, saudara harus menerima, harus peristiwa terus menerus. Engkau selalu sadar, engkau selalu dengan sadar, engkau ingatkan dirimu, engkau sadarkan apa yang engkau sadarkan. Yang pertama, akan kelimpahan kasih karunia. Dan yang kedua, anugerah kebenaran. Ini yang kita bahas hari ini, engkau harus selalu ingatkan, aku orang benarnya Tuhan. Aku hari ini bisa berdiri di hadapan Bapa bukan karena aku baik, tapi karena kebenaran yang Yesus berikan buat aku. Waktu saudara sadarkan, perkatakan itu. Ya, nanti pada kedua ketiga saya akan bahas lebih lagi. Waktu kita sudah hampir habis, tidak cukup saudara. Ibarat kedua ketiga nanti saya akan bahas lebih lagi. Nah, kita harus perkatakan, kita harus sadarkan. Jangan mau saudara dibuat bimbang akan siapa diri saudara dalam Kristus. Engkau adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Sekalipun engkau dalam kegagalan, engkau harus perkatakan, aku kebenaran Allah dalam Kristus. Aku orang benarnya Tuhan. Amin saudara. Waktu engkau perkatakan itu jadi pewahyuan, jadi rema dalam hidup saudara. Itu yang buat engkau bisa hidup. Dan itu yang bisa membuat engkau berkuasa di dalam hidup ini. Tidak cukup kita lahir baru. Oke, itu udah lahir baru nih. Terus apa nih? Kenapa kita masih sering mengalami kekalahan? Berarti jiwa kita seringkali masih diisi bukan dengan kelimpahan kasih karunia. Coba kita kembali ke diagram. Ini jiwa, tubuh. Kita kembali ke sini saudara ya. Yang Tuhan mau engkau hidup bukan cuma di sini. Kalau engkau cuma hidup di sini, tapi di sini saudara kalah, di sini saudara kalah. Ini bukan hidup berkelimpahan. Tuhan mau engkau hidup, bukan cuma hidup, tapi hidup berkelimpahan. Amin saudara. Hidup berkelimpahan itu apa? Bukan cuma roh saudara yang lahir baru, tapi jiwa saudara juga mengalami kemenangan. Dari jiwa yang mengalami kemenangan, maka seluruh area hidup saudara ini akan mengalami kemenangan. Tapi bagaimana kuncinya saudara? Tadi kita baca, mereka yang menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran. Itu di mana saudara? Ini di sini. Ini di sini, bukan lagi di sini. Di sini udah aman, udah status saudara. Ini udah status saudara. Tuhan melihat saudara tidak pernah berubah. Waktu engkau gagal, dia tetap lihat saudara orang benar. Karena apa? Karena itu pemberian cuma-cuma. Ya. Sebaliknya,
waktu kita belum lahir baru, sekalipun engkau bisa berbuat benar di hadapan Tuhan, engkau tetap orang berdosa. Karena apa? Karena di sini saudara masih lama. Di sini saudara masih di dalam Adam. Sebaik apapun kita di sini, di mata Tuhan engkau orang berdosa. Makanya waktu kita belum lahir baru, kita harus bilang sama Tuhan, aku orang berdosa Tuhan, aku butuh juru selamat. Tapi waktu engkau sudah lahir baru, doamu berubah. Engkau bukan bilang lagi aku orang berdosa. Engkau bilang sama Tuhan, aku orang benarmu Tuhan. Bahkan saat engkau gagal, engkau bilang aku orang benarmu Tuhan. Karena apa? Karena itu engkau menghormati karya Kristus buat hidup saudara. Amin. Kalau engkau waktu engkau gagal, engkau bilang engkau bukan orang benar, engkau sedang menghina karya Kristus buat hidup saudara. Karena karya Kristus menganugerahkan buat saudara status sebagai orang benar. Amin. Engkau jadi orang benar hari ini bukan karena apa yang kau buat, tapi apa yang Yesus kerjakan. Firman Tuhan berkata, Roma 5 ayat 17, mereka yang menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran, maka dia akan berkuasa. Kalau engkau mau hidup saudara ngalami kelimpahan, kalau engkau tidak ngalami kekalahan terus dalam hidupmu, kuncinya di jiwa ini saudara. Isi. Apa yang Tuhan bilang sama hidup? Apa yang Tuhan katakan tentang hidupmu hari ini? Jangan biarkan situasimu bilang sesuatu buat hidupmu. Kalau engkau gagal, situasimu bilang apa? Engkau tidak mungkin berhasil. Engkau seorang pecundang. Tuhan tidak sayang sama hidupmu. Mana buktinya? Kalau Tuhan sayang sama hidupmu, hidupmu sepertinya tidak ada perkembangan. Tapi firman Tuhan berkata, tidak. Engkau adalah ciptaan yang baru. Engkau adalah orang benarku. Saya teringat gini saudara, ini yang terakhir saudara. Berkat orang benar itu saudara, termasuk waktu engkau berdoa. Yakobus pasal 5 ayat 6b bilang apa? Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan akan sangat besar. Ini bukan doa yang benar. Bukan doa yang disusun dengan kata-kata yang benar. Tapi doa orang yang benar. Sebenarnya kita di tempat ini orang yang benar. Kalau engkau orang benar, doa saudara itu penuh dengan kuasa saudara. Iblis mungkin bilang, engkau hidupmu, engkau banyak kelemahan, engkau banyak kegagalan. Bagaimana mungkin engkau berdoa, doamu penuh kuasa. Saudara, bukan soal apa yang kita buat yang jadikan kita benar. Ya, sekali lagi, Abraham, dia adalah penipu. Bukan berarti saya bilang, kalau gitu kita harus seperti Abraham dong, kita harus tipu sana, tipu sini. Bukan, Alkitab kasih tunjuk sama kita. Satu kontras. Ini loh Abraham, orang yang dibenarkan karena iman. Sekalipun dia gagal, doanya dia, doa yang sangat powerful di hadapan Tuhan. Dia berdoa buat Abimelek sekeluarga, mandul. Dia sendiri belum punya anak waktu itu, dia belum punya Ishak. Tapi Tuhan bilang minta doa sama dia. Doa orang yang secara moral mungkin dia baru saja tipu, dia baru saja jual dia punya istri. Tapi kenapa Tuhan menghargai? Karena dia percaya akan apa yang Yesus kerjakan buat hidupnya yang menjadikan dia benar. Hari ini saudara, hari ini kalau engkau tahu engkau adalah orang yang dibenarkan. Saudara jangan fokus dengan situasimu. Jangan fokus dengan keadaanmu. Jangan fokus dengan apa yang ada di sekelilingmu yang membuat engkau, wah kalau hari ini aku doa karena aku udah berbuat baik, aku udah melayani, aku udah buat ini, Tuhan pasti dengar doaku. Wah kalau saudara pakai seperti itu, berarti yang buat saudara doa saudara didengar Tuhan bukan karena engkau orang benar, tapi karena engkau bisa berbuat benar. Di satu sisi yang lain ketika engkau gagal, engkau tidak berani datang sama Tuhan untuk berdoa. Dan engkau tidak yakin bahwa doamu akan didengar sama Tuhan. Saudara tahu, Yakobus berkata, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan akan sangat besar kuasanya.